mana gitu, di langit lah gitu. Terus dia doyan sama bunda-bunda juga, ya aku lakukan lah. Yang penting udah sebatas itu aja. Nggak berniat menghancurkan rumah tangga orang, coy. Coy. Bunda gatal, iyalah. Istighfar bun, astagfirullah. Ajaran apa ini? Ya kalian kan udah dewasa, anak-anak bunda. Putih kali gigiku ya. Kalian kan udah dewasa, udah di atas umur 17 tahun. Artinya kalian udah bisa berbicara seperti ini pada saya, ibumu. Ibu mengajarkan yang benar, nak. Anggaplah aku ini ibumu, ya, Ibu Korla, oke? Ibu mengajarkan tentang berhubungan, tentang antara laki dan wanita. Kecantikan itu tersimpan di lubuk hati yang paling dalam. Apalagi ngomongnya, Bunda bikin gemes. Mama Korla, mata kenapa bun? Ada bocah bun di sini. Ya kau jangan mbak, ya kau ada bocah jangan kau pergilah ke balkon atau kemana. Ya kalau misalnya ada bocah ya jangan dikasih denger dulu, kecuali kalau lagi audisi. Kan Bunda pakai bahasa ini modern. Ngewong anak kecil mana ngerti ngewong. Mak, ngewong itu apa? Bilang aja bumbu Ajinomoto. Mak, Bunda Korla ngomong ngewong itu apa ngewong, Mak? Bilang aja Ajinomoto. Bilang aja itu penyedap rasa. Gitu aja udah. Susah amat. Aku masih 10 tahun bun. Bohong kau 10 tahun. Bentuk muka kau aja udah gatal. Kau bilang umur kau 10 tahun. Muka kau aja udah gatal. Muka gatal. Perempuan jahanam muka kau. Coy. Kan kalau udah baca komen Bunda udah nggak ini lagi, Bunda udah ngomongnya udah nggak tegas, udah keliang-keli, udah nggak enak. Rokok yang kecanduan. Kalau Bunda bilang rokok kecanduan, narkoba itu nggak kecanduan. Bunda kan pernah make, jadi aku tahu. Namanya pergaulan di sini kan di mana-mana pasti make, iya kan? Nggak kecanduan kok, nggak. Rokok yang kecanduan kalau menurut Bunda. Bunda nggak bisa kalau nggak ada ngopi, kalau nggak ngerokok nggak enak, nggak bisa. Abis makan kalau nggak ngerokok nggak enak. Tapi abis makan aja gitu ya, sama ngopi gitu. Kalau nggak makan nggak bisa. Kalau nggak ngopi Bunda nggak bisa. Bunda kecanduannya kalau misalnya abis ngopi, pas ngopi sama abis makan itu aja kecanduannya. Tapi kalau nggak ya nggak. Kalau orang yang kecanduan itu tuh diperdaya oleh otaknya. Sebenarnya bisa nggak kecanduan tuh kalau misalnya mereka mau berhenti. Karena mereka suka sange aja bawaannya, itu sange. Karena sange, ngerti nggak? Kalau ditangkap, didiamkan di penjara, pasti mereka nggak make lagi tuh. Pasti mereka udah nggak make. Karena nanti dengan sendirinya mereka akan mencoba untuk nggak mau lagi. Nanti mereka akan geli gitu. Karena mereka tuh sugestinya tuh lagi make nggak ada barang. Jadi kayak kecanduan. Jadi mereka tuh ngelakukan itu saat mereka lagi kecanduan, lagi apa namanya kok kita bilang lagi kentang ya, istilah katanya lagi kentang, lagi nanggung gitu. Karena kalau narkoba itu nggak pernah nggak nanggung, pasti nanggung terus. Nggak ada barang nanggung gitu. Itu kan modelnya begitu.
Iya kan? Kalau udah puas baru dia muak. Kalau udah puas udah selesai. Tapi kalau belum puas, nah udah dia cari tuh besi. Kalau bisa kepala bapaknya pun dijualnya. Kalau bisa dijual kepala bapaknya pun dijual. Bener. Kalau kalau mas kalau misalnya bebas hukum, kalau bebas lah hukum apa gitu, apa namanya, apa istilah bahasanya ya. Kalau kalau misalnya apa ya bilang, membenong ya. Kalau misalnya ingat tangan bunda nih ya, misalnya membenong lah gitu kan, nggak kena hukum lah gitu. Habis kepala bapaknya udah dihajarnya, kepala mama bapaknya pun dijualnya kalau bisa dijual. Benar, untuk dia supaya nggak nanggung, supaya dia nggak kentang. Karena kalau dia ngelakukan itu karena dia kentang, sange nggak ada barang, ngerti nggak? Makanya dia besi kuburan pun diambilnya, nggak ada takutnya sama hantu. Iyalah, malam-malam gurita kan itu masuk kuburan, kan ngeri kan? Itulah ngeri tuh. Itulah tadi tuh itu apa tuh namanya, narkocoy tadi kan, kuat pengaruhnya kan, bisa berani orang kan. Coba kita, iya kan, narkocoy itu nggak ada pernah takutnya, nggak. Bunda pernah ngalamin kok, Bunda ngalamin di gelap-gelap gurita lagi aku. Nggak ada takutnya itu memang, karena di pikirannya tuh nikmat aja gitu. Terus dia sugesti melamun, jadi dia nggak mikirin hantu. Nggak ada hantu di pikiran dia kok udah kayak gitu, nggak ada. Makanya rumah-rumah kosong, rumah-rumah tua, tempat orang-orang itu, karena di situ dia lebih tenang. Lebih tenang dia di situ, di gelap-gelap gulita. Orang takut nengok rumah tua, orang itu mana takut. Rumah tua itu mah tempat dia nyaman, tempat dia paling nyaman di situ, tenang, nyaman gitu, gelap gulita. Rumah-rumah kosong yang berhantu, nggak takut dia, karena di situ memang tempat dia dibuat nyaman. Karena kalau orang kayak gitu maunya nyaman, maunya tenang, nyaman, gak ada suara. Tempatnya ya situ pas. Rumah-rumah kosong, rumah-rumah tua, rumah-rumah yang menurut orang biasa tuh angker. Nah, buat mereka nggak angker, malah di situ lebih enak, lebih nyaman, dia lebih tenang, lebih berhayal. Hantu pun takut sama dia, bukan takut sama hantu takut diajak sama dia kayak gitu, disuruh make bareng. Iya bun, iyalah bun, kok jadi mirip Jule? Diamlah kau, bodoh. Kok Jule pula? Adalah penonton lama. Beri dia shout out, ucapan terima kasih dan undangan untuk mengikutimu. Siapa ini? Hantunya yang takut sama bunda. Ngewong kecanduan gak bun? Enggak. Ngewong gak kecanduan. Kalau ngewong itu cuma nafsu doang. Ya kalau orang-orang yang udah biasa-biasa, kalau orang pemakai kayak gitu, yang narkocoy, di pikiran dia nggak ada ngewong lagi. Dia nggak ada pikiran ngewong. Ngewong itu nggak ada di pikiran mereka. Yang mereka rasakan itu lebih nikmat daripada ngewong. Yang mereka rasakan itu lebih nikmat daripada ngewong. Justru seringnya terjadi ngomongnya biar nggak kena ini, perkesong. Terjadinya banyak perkesongan itu bukan dilakukan sama orang yang pemakai narkocoy, bukan, orang-orang biasa. Justru kalau yang pemakai gitu biasanya dia nggak mikirin ngewong dia. Aku bisa jamin mereka nggak mikirin ngewong. Mereka tuh nggak mikirin ngewong, udah nggak ada lagi nafsunya. Mereka tuh fantasinya udah kemana-mana, udah
Entah apa fantasinya itu. Kalau mereka mikirin cinta, cinta aja dipikirinnya. Kalau mereka mikirin cinta, cinta aja dipikirinnya. Itu mulu. Apa yang di otaknya itu yang dipikirkan dia. Itulah dia. Dia nggak mikirin ngewong kalau kayak gitu. Orang kalau yang kayak narkoco gitu, orang itu udah nggak bisa ngewong. Nafsu ngewongnya udah nggak ada, itu udah jarang. Kecuali mereka kembali normal. Nggak ada mereka ngewong. Mereka pasti pikirannya cuman, ya pikirannya yang kayak gitu. Menghayal punya uang, menghayal pingin punya uang, pingin kaya gitu. Ngewong nggak ada di pikiran orang itu, nggak ada di pikiran dia. Dia cuma menikmatin yang dia rasakan, nikmat aja gitu, kayak enak gitu, kayak bahagia gitu, dah gitu aja. Nggak ada dia mikir ngewong. Dia nampak perempuan tengah jalan aja bukan mikirin ngewong, yang mikir dompetnya diambil. Karena kalau udah kayak gitu, jiwanya berani orang itu, nggak takut untuk digelap-gelap. Iya bunda, udahlah muak aku. Udahlah ya muak ya aku ya. Apakah besok kita bahas lagi sambil, besok kita makan salad sambil ngobrol lama gitu, jadi enak, ya kan? Besok besok bunda cantik muka kayak lain. Kayak Tika Darsi ya. Besok aja kita makan di sini ya. Besok bunda makan di sini sembari nge-lab, terus kita ngoceh ya. Kita bahas lagi tentang kayak gitu. Apa yang dipikiran kalau kayak gitu ya? Jam berapa bunda? Udah masuk jam 6. Pokoknya kalau mata bunda udah seliuk, kalau mataku udah mulai ngantuk, aku tidur. Minjem uang 1 miliar buat bayar utang pinjol. Siapa? Pinjem uang 1 miliar buat bayar hutang pinjol. Pinjol itu apa pinjol? Apa ini? Pinjam uang 1 miliar buat bayar utang pinjol. Nggak ngerti aku pinjol itu apa. Ada lowongan nggak ya bun? Di Jerman banyak di sini lowongan. Tenaga kerja kayak masih muda-muda kayak gini, banjir di sini kerjaan buat kalian. Bunda belum tidur. Kan masih sore. Pinjaman online bun. Oh pinjaman online gitu. Emang kalau pinjaman online itu berapa dikasihnya? 1 miliar. Emang bisa 1 miliar dikasih pinjam online? Sepercaya itu mereka. Emang kalau online gitu ngasih minjam kalian berani 1 miliar? Sepercaya itu dia. Dapat duitnya langsung. Kalau pinjam online itu bisa 1 miliar. Kalau bunda punya online gitu, bunda nggak berani ngasih minjem. Takut aku nggak bisa bayar. Bisa bayar nggak dia ini gitu? Pinjam uang gitu. Halo, iya halo. Oke pinjaman online, kenapa mbak? Mau pinjam 1 miliar. Mbak kerjanya apa? Suami mbak apa? Kerja apa suami mbak? Kerja di bank. Berapa gajinya? Belum tentu bisa bayar utang. Kecuali laki mbak itu pemborong. Ya. Saya masih berani memberikan pinjaman. Atau laki mbak pengusaha yang terkenal. Siapa nama suami mbak? Pengusaha. Pengusaha apa dia? Hah? Kecap. Merek kecap apa? Ya udah saya tulis ya mbak. Nggak ada tuh mbak nama suami mbak di Google. Maaf ya mbak. Telepon lagi. Ya halo. Pinjaman online. Kenapa mbak? Suami mbak apa? Kepala bank. Siapa namanya? Siapa nama kepala bank mbak, nama suami mbak? Bentar ya mbak. Cari di Google. Nggak ada tuh mbak di Google nama suami mbak. Maaf ya mbak. Iya kan?
kata bunda datang gitu kan. Halo, ini siapa? Bunda? Bunda Korla? Iya, aku anak-anak bunda. Kenapa bunda? Mau minjam duit? Iya, berapa bun? Oh boleh, kalau buat bunda boleh. 2 miliar, 3 miliar. Aku anak-anak bunda. Langsung dikasih kalau bunda. Anak-anak bunda langsung gitu. Aku anak bunda katanya. Bunda Korla ya? Aku anak-anak bunda katanya. Taruh sini pula bunda mau kencing. Oh dong aja. Bunda mau kencing, mau bunda taruh di depan. Mau nengok bunda kencing jadinya kan. Entar lagi makan ya nak, entar lagi jam-jam 7, jam-jam 8. Udah. Jam 8 ya nak, makan nanti ya nak. Sekarang masih jam 6. Pokoknya mama sebelum tidur ya. Kalau mama kepalanya udah mulai puyeng, mata mama udah ngantuk, udah keliung-keliung, baru mama kasih makan. Ya nak ya. Ya nak. Alah, kasih makan sekarang aja. Ntar kalau udah mama kasih makan sekarang aja lah. Ntar kalau kelupaan. Kok bau tai kalian? Bau tai ini badannya. Saling berak-berakan ya? Hah? Kok bau tai badan kalian berdua? Hah? Berak-berakan di badan ya? Kok beraknya kok bau tai? Kok bau lah badan kalian ini? Saling berak-berakan ya? Hah? Ini takutnya si berak-berakan berduaan di badannya ini. Ini karena kucing ini bodoh ini. Berak-berakan di badan dia takutnya. Berakannya badan si ibu, berakan juga badan. Hah? Berak-berakannya nak ya? Anak kurang aja lama-lama ini anak ya. Anak siapa namanya? Aduh, abang sayang, abang. Coba bunda potong rambut pendek ya. Depan kaca, ku bergaya, salah tingkah, tak karuan surat cinta dari dia ku terima. Hari ini kata cintanya semanis madu, membuat hati berbunga-bunga di mata.